Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita selalu diberkahi nikmat iman dan nikmat sehat serta senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Yang sama-sama kami hormati Ibu Evita Soraya MPD selaku dosen mata kuliah landasan pendidikan yang telah hadir dan memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi yang membahas tentang aliran-aliran pendidikan. Sebelum presentasi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Kanesia Putri Yulianti. Yang kedua ada Retno Restu Lestari, Elvira Nur Ilahi, dan saya, Hanidel Masabil, perwakilan dari kelompok 2 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Agar lebih barokahnya perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, langsung saja. Izinkan saya mempresentasikan materi yang akan dibawakan oleh kelompok 2. Aliran-aliran pendidikan yang akan kami bahas di sini, yang pertama ada aliran konvergensi, aliran progresivisme, aliran perennialisme, aliran esensialisme, aliran konstruktivisme, taman siswa, dan INS kayu tanam. Ada sedikit. Halo, Fit. Itu udah baca chat belum? Aisyah. Yaitu konvergensi. Tokohnya bernama William Stem, merupakan tokoh
Cek. Bismillah. Apakah terdengaran suaranya? Suaranya hilang-hilang ini kelompok atau gini saja. Terdengar suaranya, Bu? Di backup saja sama temennya yang posisinya berada di luar kampus mungkin ya. Jadi nggak apa-apa, nggak mesti semuanya presentasi. Di backup saja ya. Karena putus-putus suaranya. Masih putus-putus kah, Bu? Kalau sekarang tidak, tapi khawatirnya nanti iya. Oh, iya, Bu. Mau dicoba lagi? Iya, Bu, dicoba dulu. Iya, oke. Bismillah. Aliran yang pertama yaitu aliran progresivisme. Tokoh yang aliran pertama yaitu aliran yang pertama yaitu aliran konvergensi. Tokoh yang membawa aliran tersebut yaitu William Stem, merupakan tokoh pendidikan Jerman dari tahun 1871 hingga 1939. Nah, aliran konvergensi adalah gabungan dari aliran empirisme yang menganggap bahwa faktor lingkunganlah yang secara mutlak mempengaruhi perkembangan seorang anak, dan aliran nativisme yang tidak mengakui sama sekali bahwa lingkungan itu mempengaruhi perkembangan individu. Aliran nativisme menganggap bahwa faktor pembawaan dan bakat dari orang tualah yang secara mutlak mempengaruhi perkembangan individu tersebut. Dalam menetapkan faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, aliran konvergensi tidak hanya berpegang pada lingkungan atau pengalaman, juga tidak hanya berpegang pada faktor pembawaan saja. Namun aliran ini menganggap bahwa kedua faktor tersebut sama pentingnya dalam mempengaruhi perkembangan individu. Aliran ini berkeyakinan bahwa kedua faktor tersebut, baik pembawaan maupun faktor lingkungan, memiliki andil yang sama besar dalam mempengaruhi perkembangan individu. Untuk mempermudah teori konvergensi ini, saya memiliki dua contoh. Yang pertama, jika seorang anak yang lahir dari kalangan santri atau kiai, maka dia bisa saja menjadi seorang kiai apabila dia hidup dan dididik pada lingkungan keagamaan atau pesantren. Kemudian contoh selanjutnya, misalkan seorang anak lahir ke dunia, kemudian dibuang ke hutan, seperti halnya pada film Tarzan, maka dia akan mengikuti lingkungan yang mendidiknya. Apabila monyet yang mendidiknya, maka dia akan berperilaku seperti monyet, dengan berjalan pada dua kaki. Namun apabila yang mendidiknya adalah seekor serigala, maka ia akan berjalan pada 4 kaki dan berjalan seperti serigala. Nah, dari sini bisa bahwa jika faktor pembawaan tidaklah berpengaruh apapun jika tidak didukung dengan faktor lingkungan yang tepat. Dari kedua contoh di atas, bisa saya simpulkan bahwa aliran konvergensi adalah aliran pendidikan yang meyakini bahwa faktor pembawaan atau bakat dari orang tua dan faktor lingkungan memiliki pengaruh yang sama terhadap perkembangan seorang anak. Lanjut. Oke, selanjutnya ada aliran progresivisme. Tokoh aliran progresivisme adalah John Dewey. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Hal itu ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan jika dibanding makhluk lain. Manusia memiliki sifat dinamis dan kreatif yang didukung oleh kecerdasannya sebagai bekal menghadapi dan memecahkan masalah. Peningkatan kecerdasan menjadi tugas utama pendidik yang secara teori mengerti karakter peserta didiknya.
Peserta didik tidak hanya dipandang sebagai kesatuan jasmani dan rohani, namun juga termanifestasikan di dalam tingkah laku dan perbuatan yang berada dalam pengalamannya. Jasmani dan rohani, terutama kecerdasan, perlu dioptimalkan. Artinya, peserta didik diberi kesempatan untuk bebas dan sebanyak mungkin mengambil bagian dalam kejadian-kejadian yang berlangsung di sekitarnya, sehingga suasana belajar timbul di dalam maupun di luar sekolah. Next. Selanjutnya ada aliran esensialisme. Jadi aliran esensialisme ini bersumber dari filsafat idealisme dan realisme. Sumbangan yang diberikan keduanya ini bersifat eklektik, yang artinya dua aliran tersebut bertemu sebagai pendukung esensialisme yang berpendapat bahwa pendidikan harus bersendikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kestabilan. Artinya apa? Nilai-nilai itu menjadi sebuah tatanan yang menjadi pedoman hidup sehingga dapat mencapai suatu kebahagiaan. Nilai-nilai yang dapat memenuhi adalah yang berasal dari kebudayaan dan filsafat yang korelatif selama 4 abad yang lalu, yaitu zaman Renaissance. Adapun pandangan tentang pendidikan dari tokoh pendidikan Renaissance itu sendiri, yaitu tokoh pertama, Johann Amos Cornelius, tahun 1592 sampai 1670, yaitu agar segala sesuatu diajarkan melalui indera, karena indera adalah pintu gerbangnya jiwa. Tokoh kedua adalah Johann Friedrich Herbert tahun 1776 sampai 1841 yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebajikan Tuhan, yang artinya perlu ada penyesuaian dengan hukum kesusilaan. Proses untuk mencapai tujuan pendidikan itu oleh Herbert disebut sebagai suatu pengajaran. Tokoh ketiga ada William T. Harris di tahun 1835 sampai 1909 yang berpendapat bahwa tugas pendidikan adalah menjadikan terbukanya realitas berdasarkan susunan yang tidak terelakkan dan bersendikan kesatuan spiritual. Sekolah merupakan lembaga yang memelihara nilai-nilai yang telah turun-temurun dan menjadi penuntun penyesuaian orang pada masyarakat. Dari pendapat ketiga tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwasannya aliran esensialisme itu menghendaki agar landasan pendidikan adalah nilai-nilai esensial, yaitu yang telah teruji oleh waktu, bersifat menuntun, dan telah turun-temurun dari zaman ke zaman sejak zaman Renaissance. Contohnya itu seperti orang tua menerapkan disiplinan terhadap anaknya, guru sebagai contoh keteladanan berdasarkan pengetahuan, siswa sebagai makhluk yang nasional yang memiliki prestasi dan keterampilan. Bisa di next. Selanjutnya ada aliran perennialisme. Aliran perennialisme ini memandang bahwa kepercayaan aksiomatis di zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan sebagai dasar pendidikan saat ini. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh sebab itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Pada awalnya, peserta didik diberi kecakapan-kecakapan dasar seperti membaca, menulis, dan juga berhitung. Selanjutnya, hal itu perlu dilatih pula dengan kemampuan yang lebih tinggi seperti berlogika, retorika, dan juga bahasa. Untuk tokohnya sendiri ada Robert Mayor Hutchin tahun 1899 sampai 1977 yang mengatakan bahwa pendidikan harus bersifat universal, yaitu menerapkan kurikulum untuk sekolah, bahwa pentingnya membaca, menulis, dan berdiskusi itu untuk menciptakan peserta didik yang mampu berpikir kritis. Untuk tokoh kedua ada Martin J. Adler tahun 1902 sampai 2001 yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional dalam hal pendidikan dan kemampuannya bersifat rasional intelektual, yaitu dapat berseni, membaca, menulis, berbicara, serta berpikir. Untuk contoh penerapan perennialisme dalam pendidikan yaitu berdirinya sekolah-sekolah berbasis agama seperti Muhammadiyah, sekolah Kristen, pondok pesantren, dan lain-lain. Dan sekolah-sekolah ini mengedepankan ilmu agama karena dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menjadi pandangan hidup. Di next aja Elvira.
Aliran selanjutnya yaitu aliran struktivisme. Gagasan pokok aliran ini diawali oleh Giambattista Vico, seorang epistemolog Italia. Ia dipandang sebagai cikal bakal lahirnya konstruksionisme. Bagi Vico, pengetahuan dapat menunjuk pada struktur konsep yang dibentuk. Pengetahuan tidak bisa lepas dari subjek yang mengetahui. Aliran ini dikembangkan oleh Jean Piaget. Melalui teori perkembangan kognitif, Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungannya. Artinya, pengetahuan merupakan suatu proses, bukan suatu barang. Menurut Piaget, mengerti adalah proses adaptasi intelektual antara pengalaman dan ide baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, sehingga dapat terbentuk pengertian baru. Piaget juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 3 proses dasar, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi adalah perpaduan data baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif terhadap situasi baru, dan ekuilibrasi adalah penyesuaian kembali yang secara terus-menerus dilakukan antara asimilasi dan akomodasi. Kesimpulannya, aliran ini menegaskan bahwa pengetahuan mutlak diperoleh dari hasil konstruksi kognitif dalam diri seseorang melalui pengalaman yang diterima lewat panca indera, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa. Dengan demikian, aliran ini menolak adanya transfer pengetahuan yang dilakukan dari seseorang kepada orang lain, dengan alasan pengetahuan bukan barang yang bisa dipindahkan. Sehingga jika pembelajaran ditunjukkan untuk mentransfer ilmu, perbuatan itu akan sia-sia. Sebaliknya, kondisi ini akan berbeda jika pembelajaran ini ditujukan untuk menggali pengalaman. Next. Selanjutnya ada aliran dari Indonesia, aliran-aliran pokok pendidikan Indonesia. Yang pertama ada Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa ini didirikan oleh Raden Maswardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta dalam bentuk yayasan. Nah, Perguruan Kebangsaan Taman Siswa ini mempunyai 7 asas perjuangan yang dikenal dengan asas 1922. Namun dalam perkembangannya, asas 1922 ini dilengkapi dengan dasar-dasar 1947 yang akhirnya dikenal dengan Pancadharma yang terdiri atas asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Perguruan Taman Siswa ini memiliki pedoman atau prinsip bagi seorang guru yang disebut dengan Patra Triloka dan Tripusat. Kalau Patra Triloka itu yang menjadi dasar kerja bagi seorang guru, yaitu yang biasa kita dengar, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun karsa, dan di belakang memberikan dukungan. Sedangkan kalau Tripusat pendidikan itu, isinya ada 3, tentang pendidikan keluarga, pendidikan dalam alam perguruan, dan pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat. Untuk tujuan Taman Siswa, itu sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib dan damai. Tujuan yang satu lagi, untuk mendidik anak menjadi manusia yang merdeka lahir dan batin, luhur akal budinya, serta sehat jasmaninya. Upaya-upaya yang telah dilakukan Taman Siswa sendiri itu menyiapkan peserta didik yang cerdas dan memiliki kecakapan hidup dalam ruang lingkup eksternal dengan membentuk pusat-pusat kegiatan masyarakat. Hasil yang dicapai berupa pemikiran tentang pendidikan nasional, lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, yaitu dari Taman Indria sampai Sarjana Wiyata, dan sejumlah besar alumni perguruan. Kesimpulannya dari Perguruan Kebangsaan Taman Siswa ini,
Kesempurnaan pendidikan dalam masyarakat itu bakalan terwujud apabila orang-orang yang berkepentingan, yaitu orang tua, tokoh masyarakat, guru-guru, dengan anak atau pemudanya bisa bersatu paham. Sehingga sistem tripusat pendidikan yang tadi itu akan tercapai. Nah, terwujudnya tripusat pendidikan akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang berkarakter Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Next. Selanjutnya ada INS Taman Kayu Taman. Ruang pendidik INS Kayu Tanam ini didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Pada awal pendiriannya, yaitu pada masa penjajahan Belanda, INS Kayu Tanam ini menyewa rumah penduduk dengan murid sebanyak 75 siswa. Itu terdiri dari 2 kelas, yaitu 1A dan 1B. INS Kayu Tanam ini mempunyai asas-asas, yaitu berpikir logis dan rasional, keaktifan atau kegiatan, pendidikan masyarakat, memperhatikan pembawaan anak, serta menentang intelektual. Pada zaman penjajahan Jepang, proses pembelajarannya itu terhenti karena alat-alat pelajarannya itu digunakan untuk bekerja serta berlatih demi kepentingan perang Jepang. Pada masa kemerdekaan, INS Kayu Tanam ini mengalami perkembangan. Setelah kemerdekaan Indonesia, Muhammad Syafi'i itu mengembangkan asas-asas pendidikan INS menjadi dasar-dasar pendidikan, antara lain ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, kesusilaan, kerakyatan, kebangsaan, gabungan antara pendidikan ilmu umum dan kejuruan, percaya diri kepada Tuhan, berakhlak setinggi mungkin, bertanggung jawab atas keselamatan nusa dan bangsa, cerdas, logis, dan rasional. Untuk tujuannya sendiri itu mendidik rakyat ke arah kemerdekaan dengan memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Yang kedua, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. Yang ketiga, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Yang keempat, mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Untuk usaha-usaha yang telah dilakukan, yang pertama itu ada memantapkan dan menyebarluaskan gagasan-gagasan tentang pendidikan nasional, menyelenggarakan dan menyiapkan berbagai jenjang pendidikan dan program khusus untuk menjadi guru. Dan yang terakhir itu ada penerbitan majalah anak-anak yang bernama Sendi, buku bacaan, serta mencetak buku-buku pelajaran dalam rangka pemberantasan buta huruf dan angka. Hasil yang dicapai yaitu mengupayakan gagasan-gagasan tentang pendidikan nasional, terutama dalam pendidikan keterampilan atau kerajinan, beberapa ruang pendidikan, yakni jenjang persekolahan, dan sejumlah alumni. Next. Alhamdulillah telah selesai pemaparan presentasi tentang aliran-aliran pendidikan. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan 5 orang. 5 orang yang ingin bertanya silakan di chat. Baik, terima kasih kepada 5 orang yang ingin bertanya nanti. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah presentasi dan ingin bertanya pada penyampaian materi hari ini. Selanjutnya mungkin ada arahan atau hal yang ingin ditambahkan oleh dosen kita kepada Ibu Evita Sore MPD, dipersilahkan. Maaf, Ibu Evita. Iya, gimana?
Tadi apakah hilang ada, suaranya. oh ya maaf Bu, apakah ada tambahan atau hal yang ingin disampaikan? Oh iya. Iya. Saya menambahkan sedikit ya, teman-teman ya, sebelum kita berdiskusi di grup WhatsApp. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 ada Anida, Elvira, Putri ya, Putri sama Retno Restu. Betul tidak? Saya takut salah nih. Iya betul Ibu. Betul ya. Oke. Kelompok 2 sudah cukup banyak ya, sudah cukup jelas menjelaskan materi pada hari ini. Saya mau menambahkan sedikit teman-teman. Saya mungkin sudah tidak membahas terkait dengan aliran konvergensi lagi karena tadi saya cermati sudah lengkap ya oleh kelompok. Yang jelas aliran konvergensi ini pembawaan baik atau buruk kedua-duanya dipengaruhi oleh lingkungan yang sama. Itu poin pentingnya ya teman-teman ya untuk aliran konvergensi. Mudah-mudahan teman-teman mencatat. Lalu saya akan membahas tentang aliran baru dalam pendidikan. Ya, di sini ada kalau tidak salah ada sekitar 7 aliran baru dalam pendidikan. Ya. Yang pertama nanti kita akan diskusi mengenai pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek, pesantren dan Muhammadiyah. Yang taman siswa sama Inskayu tanam ya, itu kan sudah dijelaskan oleh kelompok. Cuma nanti saya akan menambahkan sedikit ya agar memperkuat. Jadi aliran baru pendidikan ini tidak lagi mempersoalkan perlu atau tidak perlunya pendidikan bagi individu. Nah, bagaimanapun pendidikan itu perlu ya, walaupun di aliran baru ini mengatakan ada yang perlu, ada yang tidak perlu, tetapi sampai saat ini kita merasakan sekali ya teman-teman ya, kalau pendidikan itu sangat perlu ya, dan sudah menjadi kebutuhan dalam hidup kita pendidikan tersebut. Nah, tetapi teman-teman persoalannya nih, yang paling penting adalah bagaimana nih kita semua terlibat dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan yang benar-benar bermanfaat secara maksimal. Nah, ini PR untuk kita semua ya teman-teman, bagaimana pendidikan ini bisa berkembang gitu kan. Pendidikan ini diselenggarakan itu benar-benar bermanfaatnya secara maksimal gitu. Jadi tidak tanggung-tanggung ya. Nah, di perkembangan di Eropa, di Amerika, di negara-negara lain bahkan di Indonesia pun ini pendidikan terus berkembang, terus memaksimalkan agar peserta didiknya itu semakin hari semakin hebat ya. Mungkin teman-teman sudah merasakan dan sudah melihat bagaimana perkembangan di Eropa, pendidikannya seperti apa, di Amerika, bahkan di negara kita sendiri gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan di grup WhatsApp terkait 5 aliran baru, cuman yang 2-nya saya akan jabarkan di Zoom ini ya teman-teman ya. Jadi tadi teman kelompok ini kan membahas tentang pendidikan taman siswa ya. Kita sudah tahu ya teman-teman, atau bahkan teman-teman baru saja tahu hari ini pendidikan taman siswa itu yang mendirikan siapa ya, yaitu RM Suwardi Surya Ningrat, atau yang lebih kita kenal Bapak Ki Hajar Dewantara ya teman-teman. Dan di Jogja di tanggal 3 Juli tahun 1922 itu kalau nggak salah ya teman-teman kelompok ya. Saya takut salah nih kalau tanggalnya.
Perguruan ini teman-teman berdiri dengan dilandasi oleh semangat kebangsaan. Ya, saking semangatnya bangsa Indonesia ini bisa mendirikan taman siswa. Ya, bagaimana pembangunan bangsa yang merdeka lahir dan batin, ya, serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan budaya bangsa sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Jadi karena semangat kebangsaan itulah makanya terciptalah pendidikan taman siswa tersebut, ya. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan pendidikan taman siswa ini teman-teman, Ki Hajar Dewantara ini menuangkan dalam asas-asas taman siswa yang isinya yang pertama, hak seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Lalu yang kedua, mengajar itu harus membimbing anak dan sifatnya merata, ya. Jadi mengajar itu bukan menggurui, bukan pada saat ngajar marah-marah, bukan pada saat ngajar berharap anak itu akan bisa pintar, akan hebat nanti ke depannya. Tidak berlaku di taman siswa ini. Mengajar itu harus membimbing anak, gitu kan. Nah, sifatnya itu tidak boleh pilih-pilih, semua harus sama. Saya tidak akan membedakan antara Aisyah sama Haikal. Karena Haikal laki-laki ganteng berkacamata, udah saya Aisyah enggak. Tidak seperti itu, harus merata. Sampai saat ini para pengajar kalau yang masih memegang prinsip itu sangat disayangkan ya teman-teman ya. Ada perbedaan antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Semoga itu tidak berlaku untuk kita semua ya. Lalu yang ketiga nih, azas yang ketiga, pendidikan ini harus didasarkan atas kebudayaan bangsa sendiri. Jadi dijunjung tinggi sekali oleh beliau kalau Indonesia ini seperti apa. Indonesia ini harus harum namanya di negara lain gitu ya. Indonesia ini harus punya nama gitu kan. Kalau bahasanya kita sekarang pencitraan gitu ya teman-teman. Nah itu kebudayaan Indonesia memang harus benar-benar ditanamkan di dalam pendidikan taman siswa ini. Lalu azas yang terakhir teman-teman, pendidikan ini harus berhamba kepada anak atas dasar sikap tanpa pamrih. Ya, jadi balik lagi pusatnya, senternya itu ada di peserta didik, ada di anak itu sendiri ya. Bagaimana berusaha untuk setiap melakukan aktivitas apapun, dasar sikapnya harus baik banget. Karakternya harus oke banget. Kalau sikap karakternya baik, otomatis apapun yang dikerjakan oleh peserta didik itu tidak akan ada tidak akan ada manipiro gitu ya bahasanya. Gue udah ngerjain ini nih, bayaran buat gue apa gitu. Itu tidak seperti itu ya. Ditanamkan oleh taman siswa ini kalau anak peserta didik ini sikapnya sikapnya udah baik dan otomatis apapun yang dia kerjakan tanpa pamrih. Ya. Nah, berdasarkan gagasan pemikiran pendidikan taman siswa teman-teman, Ki Hajar Dewantara ini lebih lanjut menekankan kepada pelaksanaan pendidikan dengan menggunakan sistem AMONG. Maksudnya pendidikan ini merupakan bukan AMONG ya, PAMONG. Jadi pendidikan ini nih merupakan pamong yang tidak memerintah, tidak memberikan hal-hal yang tidak baik,
mengikuti dan sejenisnya. Itu gimana caranya mengikuti atau membimbing siswanya gitu ya. Dengan penuh kasih sayang gitu ya dan lain sebagainya agar peserta didik ini mempunyai pemikiran pendidikan kalau pendidikan hingga para peserta didik ini akan terus bersemangat untuk menempuh pendidikan bagaimanapun caranya gitu ya. Nah, agar hasil pendidikan ini dapat optimal, teman-teman, ini diadakan suatu pola kerjasama antara guru, antara orang tua, antara sekolah, antara masyarakat sekitarnya, gitu ya. Jadi, Tricenter atau pusat pendidikan yang berfungsi sebagai alat kontrol itu sendiri, ya, itu dari taman siswanya. Lalu kita bahas lagi ke pendidikan ins kayu tanam. Nah, kelompok pun juga sudah menjelaskan ya teman-teman ya, yang mendirikan siapa, Muhammad Syafi'i di tahun 1926. Tujuannya apa teman-teman? Diadakannya dibentuknya pendidikan ins kayu tanam ini bertujuan untuk membangkitkan jiwa patriotisme bangsa Indonesia. Ya, itu tujuan utama dari Muhammad Syafi'i mendirikan hal tersebut. Nah, dasar dari konsepsi pelaksanaan pendidikan ini teman-teman, ini memakai sistem sekolah kerja yang kreatif. Jadi dengan menyediakan sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya fasilitas pendidikan yang dapat menampung pengembangan bakat anak. Jadi di pendidikan ins kayu tanam ini gimana caranya peserta didik ini dibentuk ke kreativitasnya. Dikembangkan bakat dari si peserta didiknya agar kalau anak-anak itu terbentuk kreativitasnya, bakat-bakatnya, lambat laun suatu saat kelak di masa depannya peserta didik apapun rintangan yang ada di dunia mereka bisa bertahan hidup karena mereka punya kreativitas. Nah, itulah dipupuk oleh pendidikan ins kayu tanam ini ya. Dan saya yakin teman-teman pendidikan dimanapun ya yang pernah teman-teman alami, yang pernah teman-teman nikmati ya, entah dari kelompok bermain, taman kanak-kanak sampai universitas ini tingkat pendidikan teman-teman kan berbeda-beda ya teman-teman ya, karena teman-teman tidak sama rata satu guru. Gurunya berbeda-beda ya. Gurunya ada yang membentuk pengetahuan teman-teman, ada yang membentuk kreativitas teman-teman, ada yang dibiarkan saja harus berinovasi dan lain sebagainya. Apapun itu yang dibentuk sampai teman-teman seperti saat ini itu adalah bekal teman-teman untuk masa depan ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Tidak ada. Banyak yang geleng-geleng, berarti tidak ada ya. Oke, ya nanti selanjutnya 5 item tersebut saya WA ya, apa saja yang harus kita diskusikan. Nanti mohon dibantu untuk teman kelompok dan teman-teman yang lain jika mau menambahkan. Ya, oke saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Evita atas materi yang telah ditambahkan dari kelompok 2. Jadi, kesimpulan dari presentasi kelompok 2 hari ini adalah sasaran pendidikan adalah manusia atau peserta didik. Dengan pendidikan membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya dan merupakan sarana yang membuat manusia menjadi lebih berguna. Pendidikan memerlukan pemahaman terhadap hakikat manusia itu sendiri, karena akan menjadi landasan serta memberikan acuan bagi pendidik dalam bersikap, menyusun strategi,
metode, dan teknik, serta memilih pendekatan dalam melaksanakan interaksi edukatif dan perkembangan iptek. Pemikiran tentang pendidikan sejak dulu, kini, dan masa yang akan datang akan terus berkembang seiring dengan perkembangan sosial budaya dan iptek. Hasil-hasil dari pemikiran itu disebut aliran dalam pendidikan. Aliran tersebut mempengaruhi pendidikan di seluruh dunia, termasuk pendidikan di Indonesia. Dari aliran-aliran pendidikan di atas, kita tidak bisa mengatakan bahwa salah satu adalah yang paling baik, sebab penggunaannya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, situasi, dan kondisinya pada saat itu. Karena setiap aliran memiliki dasar-dasar pemikirannya tersendiri. Baiklah teman-teman, selesai sudah pertemuan kita pada siang hari ini melalui Zoom meeting dan akan dilanjutkan pertemuan menggunakan WhatsApp group hingga jam mata kuliah selesai. Marilah kita tutup presentasi hari ini dengan membaca hamdalah. Cukup sekian presentasi hari ini. Mohon maaf bila saya sebagai moderator banyak kurangnya karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datang dari setan. Kita hanya korban. Saya nggak Terakhir, saya korban, mau Elvira aja jadi korban setan. Oke. Terakhir saya mau pantun, nanti bilang cakep ya. Oke. Jalan-jalan keliling dunia. Cakep. Malah ketemu Junkyu. Cakep. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan thank you. Dadah teman-teman. Terima kasih, Bu. Iya. Teman-teman, jangan lupa kita foto bersama ya. Lalu minta tolong untuk kelompok efisien waktunya ya. Dan diatur waktunya. Kita kesepakatan sampai dengan pukul berapa, diskusinya nanti teman kelompok tolong disesuaikan ya. Oke, siapa yang jadi moderator? Saya mohon maaf ya, tidak bisa on cam. Hanifa bisa tolong di SS-nya. Oke. Ya, ini ada 2 slide ya. Banyak yang nggak. Oke, yang belum on cam bisa di on cam dulu. Oke, dimulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Lagi pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Lagi slide kedua. 1, 2, 3. Makasih. Ya, terima kasih fotografer. Insya Allah minggu depan kita bertemu tatap muka ya. Insya Allah ya teman-teman ya. Nanti kita diskusikan kembali. Oke, bertemu di grup WhatsApp teman-teman. Salam sehat. Baik Ibu, terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat